Menurut saya, pendidikan inklusi adalah sebuah solusi alternatif dari masalah sosial bagi anak yang memiliki hambatan atau penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, di mana pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menghargai semua perbedaan peserta didiknya dan memberikan pelayanan kepada seluruh peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, ekonomi, maupun intelektual peserta didik tersebut. Menurut Salamanca, pendidikan inklusi adalah suatu sistem pendidikan terbuka bagi semua peserta didik, serta mengakomodasikan semua kebutuhan peserta didik sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sedangkan menurut Marentek, mendeskripsikan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler yang tergolong luar biasa dalam arti berkelainan, lamban belajar, serta berkesulitan belajar lainnya. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan inklusi adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dalam mengatasi masalah sosial bagi anak yang memiliki hambatan belajar atau penyandang disabilitas untuk berhak memperoleh pendidikan tanpa memandang kondisi fisik, mental, emosi, serta intelektual peserta didik tersebut. Konsep dasar dari tunanetra, yang pertama, tunanetra ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama buta, yang kedua low fashion, yang ketiga limit fashion. Dimana buta ini merupakan seseorang yang belajar dengan menggunakan alat indera perabaan dan pendengarannya secara total, sehingga mereka bisa mampu mendengar atau memberikan informasi yang baik. Selanjutnya itu low fashion. Low fashion ini seseorang yang masih mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca meskipun dengan cara diperbesar atau diadaptasikan. Selanjutnya yaitu limit fashion. Limit fashion ini seseorang yang masih mampu menggunakan penglihatannya tetapi mengalami gangguan pada saat situasi tertentu. Kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas tunanetra. Yang pertama, dapat menggunakan alat bantu tulis menulis dan membaca dengan huruf braille atau braille writing and reading. Yang selanjutnya dapat menggunakan talking books. Dalam aktivitas gerak, tunanetra dapat dibantu menggunakan tongkat pemandu maupun kursi roda. Selanjutnya itu dalam teknologi komputer dan laptop, tunanetra dapat digalakan atau diterapkan dengan menggunakan program JAWS. Perbedaan tunarunggu dan tuli, di mana tunarunggu merupakan ketidakmampuan mendengar seseorang secara permanen maupun sebagian, di mana tunarunggu merupakan diagnosa medis dan lebih sopan didengar kepada penderitanya, sedangkan terkesan lebih diskriminatif bagi beberapa komunitas. Sedangkan tuli merupakan kemampuan tidak mendengar seseorang sebagai suatu identitas sosial. Jadi komunitas tuli lebih suka disebut dengan panggilan tuli karena lebih nyaman mendengarnya daripada tunarunggu. Mereka bisa berbahasa isyarat menggunakan sibi atau sibindo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusep Gunawan sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi. Yang pertama, kita calon pendidik harus menerapkan strategi yang akan diterapkan dalam pembelajaran, sehingga pada saat pembelajaran kita tidak membeda-bedakan antara anak normal dengan tunagrahita.
Strategi yang harus diterapkan yaitu strategi komparatif, di mana paling efektif diterapkan pada kelompok murid yang memiliki kemampuan kognitif dan psikomotor yang heterogen atau yang berbeda-beda. Yang selanjutnya itu menerapkan keterampilan untuk mengatur tempat duduk atau mengelompokkan anak dan besar anggota kelompok, sehingga kognitif mereka bisa bertukar pikiran, bisa bertukar belajar, bertukar informasi terhadap anggota kelompok lainnya. Yang selanjutnya itu strategi pengajaran yang diindividualiskan. Yang pertama, pengelompokan siswa, yang kedua mengatur lingkungan belajar, yang ketiga persediaan pusat belajar. Selanjutnya kita sebagai konsultasi, di mana jika tunagrahita itu menghadapi kesulitan, kita akan membantu dan memfasilitasinya sehingga tidak ada perbedaan di antara individu yang normal dengan tunagrahita tersebut. Selanjutnya yaitu membuat tutor sebaya, di mana mereka akan berdiskusi dengan teman sebangkunya, bertukar pikiran maupun bertukar informasi. Kita harus memahami apa itu tunadaksa. Tunadaksa itu merupakan suatu gangguan pada alat gerak yang disebabkan oleh bawaan lahir, kecelakaan, maupun penyakit lainnya yang dapat menyebabkan hambatan terhadap aktivitas persendian, otot, dan alat gerak pada seseorang tersebut. Sehingga jika ada yang mengalami kesulitan di dalam lingkungan kampus, kita harus menanyakan baik-baik apakah mereka memerlukan bantuan kita atau tidak. Klasifikasi tunalaras. Tunalaras dilihat dari gejala gangguan tingkah laku pada anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, socially malaged children, di mana anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap aturan norma-norma masyarakat yang berlaku maupun budaya setempatnya, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat luas. Yang kedua itu emotional disturbed children, di mana kelompok anak-anak ini terganggu pada perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan diri pada anak tersebut, penderita neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Jika saya memiliki kewenangan tinggi dan memiliki kekuasaan dalam menerapkan sarana dan fasilitas di perguruan tinggi negeri, saya akan melakukan program. Yang pertama, program seleksi masuk perguruan tinggi negeri bagi penyandang disabilitas. Dengan itu, mereka berhak memperoleh pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1945. Selanjutnya itu saya akan menerapkan program komputer atau teknologi yang berbasis program JAWS bagi tunanetra untuk mempermudah mereka dalam aktivitas perkuliahan. Selanjutnya itu saya akan membuat guiding block atau jalur kuning bagi tunanetra di setiap fakultas dan di setiap jalan utama di kampus atau universitas.